Pertama, saya ingin pindah waktu kuliah, gimana? Bisa nggak kalian? Sama halnya dengan yang lain ya. Kemarin ada interaksi X, saya pindah jadi hari Senin pagi. Ini fisika bahan magnet karena jumlahnya cukup banyak, ada 10 ya. Saya mau pindah waktu. Bisa nggak di pagi hari? Kira-kira hari apa? Kalau masalah ruang kuliah nggak ada masalah. Bisa di LPPM atau bisa di lab. Gimana? Bisa dipindah, Prof. Saya mau ketemu offline aja. Jadi kalau kesorean sore banget ini. Kira-kira jam berapa? Eh, mau pagi jam 7 juga nggak apa-apa, setengah 8 lah mungkin. Material Jam 8 bisa. Kemana? Bisa nggak? hari Selasa kosong, Prof, jam 8. Selasa. Selasa. Saya kosong. Saya kosong juga jam 8. Yang lain gimana? Selasa saya bisa, Prof. Oke, yang nggak bisa aja. Siapa? Kalau diam berarti bisa. Bisa ya semua ya? Bisa, Prof. Selasa bisa ya? Apa? Saya pastikan di siapa dulu ya. Siapkan waktunya. Oke, Selasa jam 8 ya. Oke, Selasa jam 8 ya. Ya. Prof. Gimana? Iya, Prof. Baik. Ya, oke. Fix ya. Pak Kri di setting ya di grup ya. Selasa jam 8. Nah, untuk kuliah sekarang ini kita coba apa? Ya, yang jelas aturan mainnya sama sama saya ya. Ada UTS, ada UAS, ada tugas ya, ada kuis ya, seperti itu. Nanti mata kuliah fisika apa? Fisika bahan magnet ya. Ini by the way kalian mau penelitian magnet apa mau sekedar ikut kuliah kuliah fisika bahan magnet aja? Kalau saya rencananya skripsi ngambil sama Prof. Edward. Ya, ya artinya gini, saya juga nggak paksa kalian harus TA sama saya, tapi kalau kalian mau TA sama saya welcome. Ya, karena saya jelaskan itu ya. Maka nih spesialisasi mata kuliahnya berhubungan dengan itu TA. Tapi kalau kalian tidak mengambil TA, dengan saya juga nggak apa-apa, it's okay, nggak ada masalah. Free aja, feel free aja, semua bebas-bebas aja. Itu seperti itu. Tapi kalau kalian punya rencana untuk mengambil TA, juga nggak apa-apa, it's okay. Ya, nanti kita bicarakan karena terkait dengan persiapan SPS dan seterusnya. Dengan suara ayam ya. Iya, Prof. Di kampung ini ya pokoknya. Jadi jarang kan di kota dengar ginian. Oke ya, selingan aja itu. Nah, jadi apa dalam penilaian itu kemudian nanti saya akan share buku ya. Nah ini apa saya share di buku ya, kelihatan ya, lihat ya. Ya, ini ada buku yang nanti bisa kalian buku ya, kalian bisa saya menjelaskan dari situ dari buku ini ya. Kemudian nanti ada bahan yang lain juga. Ini dari buku Fiedler, tadi saya kasih ya buku Fiedlernya, bukunya.
Ini buku Peter, nanti buku handbooknya ini kelihatan ya? Lihat ya. Iya, iya. Nanti saya ambil bahan dari sini. Oke. Ya, terutama dari bahan dari sini ya, buku ini. Dan saya kasih softnya. Gitu. Saya tawarkan nih, ini oke, masalah buku udah, masalah jadwal reschedule perkuliahan udah jam 8 Selasa, berarti mulai pekan depan. Kemudian ini terkait dengan hari ini udah saya jelasin pertemuan awal ya. Ini kalian mau mulai sekarang perkuliahan bab 1 atau pekan depan, saya tawarkan. Ini jamnya premium atau jam yang free? Yang free. Free Prof. Oh, yang free berarti 40 menit ya? Iya. 40 menit ya, bentar lagi berarti. Ini deh. Ini saya kasih perkuliahan awal. Ya, perkuliahan awal. Nanti kalau Zoom-nya selesai berarti kuliahnya selesai ya. Ya. Saya kasih perkuliahan awal, saya kasih videonya. Saya pernah ngomong ya, kalau saya sih sebenarnya senang-senang aja kuliah daring ya, tapi dengan video yang ada, tapi ya saya kurang ini ya, saya lebih suka luring kan. Meskipun saya fasilitas daring udah lengkap ya. Karena dengan kondisi ini saya akan coba berikan lah intinya. Ini apa? Jadi gitu aja ya. Jadi ini saya kasih apa video. Bentar ya, ini saya cek ini file saya. Oke ya, saya akan menyimak ya. Nanti jam habis kuliah selesai. Jadi ya secara umum demikian, meskipun ya bisa mendapatkan dari apa energi lainnya ya, energi lainnya, energi hidrogen atau energi cahaya matahari ya, seperti. Tapi yang terkait dengan gerak transmisi ya, mekanik, yaitu pasti menggunakan bahan magnet sebagai penghasil listrik. Karena prinsipnya sebenarnya dari energi mekanik ya berubah menjadi magnetik elektrik dengan menggunakan bahan magnet yang terjadi ini apa perubahan ini flux magnet kan seperti itu. Nah, jadi itu ya. Jadi termasuk generator, motor, kemudian transformator, ini kan transisi juga ya untuk mentransisikan tegangan enggak ya, step up, step down, kemudian mentransisi yang lain juga sama seperti itu ya.
Jadi bahkan tidak hanya transmisi, tapi juga sebagai penyimpan informasi bahan magnetik. Bahan magnetik menyimpan informasi, ya. Sebagai contoh adalah ya tadi magnetic data storage, magnetic data storage. Seperti di ya flash disk atau pita-pita perekam, ya hard disk kalian dan sebagainya. Flash disk itu adalah menggunakan material magnetik sebagai penyimpan informasi. Jadi luar biasa sebenarnya magnetik ini di dalam perkembangan saintek saat ini sampai saat ini. Seperti itu ya. Jadi sekarang mungkin kalau motor-motor listrik juga nggak mungkin semua itu di dalam pasti ada mobil listrik, di dalam ada bahan magnet yang cukup kuat seperti itu. Dan juga peralatan dalam pengukuran, ya alat ukur pasti atau sensor pasti gunakan magnet. Nah, sebenarnya yang menjelaskan secara dasarnya kita persamaan Maxwell ya dalam suatu bahan, ya ada medan magnet, ada medan listrik, ya, sehingga ada hubungan antara kalau lihat medan listrik di elektrik itu kan polarisasi hubungannya dengan permitivitas, ya permitivitas. Kemudian kalau bahan magnet hubungannya nanti dengan permeabilitas, seperti itu ya. Nah ini secara umum, nanti lebih detail sebenarnya bahan ini udah masuk ke dalam kuliah medan elektromagnetik ya. Nah kita lebih detail lagi sebenarnya yang membedakan bahan itu tergolong bahan magnet atau bukan. Ya, jadi kalau kita lihat seperti yang dilihat sini, bahan magnet kan sebenarnya lebih umum ya, secara umum di sini struktur magnet yang paling sederhana dapat kita di alam, ya kan? Di alam adalah dipol magnet, ya. Struktur magnet paling sederhana, jadi dipol magnet inilah yang menjadi poin penting, ya. Nah, yang jelas tidak ada monopol tuh nggak ada, magnetic monopol tuh nggak ada, pasti dipol magnet ya, dua arah ini. Kemudian secara dasar dipol magnet ini kan kalau lebih besar, kalau kita perhatikan adalah garis magnet ya, garis magnet. Jadi ini adalah bumi ya, bumi dan juga elektron secara kecil, ya, yang kecil. Nah ini yang semuanya ini dipol magnet ini berhubungan dengan sifat-sifat magnet dari suatu bahan, ya. Jadi dipol magnet ini berhubungan dengan sifat-sifat magnet dalam suatu bahan. Maka di bumi ini kan sebenarnya kan ada istilahnya, kalau lihat bumi kita ini, ya, ini dia ada medan magnet, sehingga kalau aplikasi kompas dalam bumi kita ini itu bisa berpengaruh oleh medan magnet yang ada. Nah, kalau kita lihat ya secara detail ya, ini suatu elektron ya, elektron yang terisolasi, yang terbatas ya kan, ini dapat dilihat secara klasik ya kan. Ini kan sebenarnya kan perputaran, kita lihat di sini, kita besar. Nah ini kan sebenarnya arah dipol magnet ya. Dipol magnet ini ada momen magnet, ya kan, momen magnet dia memiliki pada arah tertentu. Ya, ada spin elektron yang bergerak, ya, yang bergerak, kemudian dia menghasilkan momen magnet, ya kan. Jadi ada spin muatan negatif, kan?
yang apa sebenarnya dengan momentum sudut, spin momentum sudut S, ya. Nah, ini hubungannya dengan spin ini adalah spin magnetik, ya kan, di mu S, ya, ininya mu S, ya. Jadi kalau dilihat dari kita belajar mekanika kuantum, ya, dan secara eksperimen ada hubungannya antara spin moment spin moment sudut, ya, spin angular momentum ini demikian, ya, nilainya, kemudian dengan spin magnetic moment. Nah, mu B ini adalah spin magnetiknya, ya, spin magnetiknya. Satu mu B-nya ini adalah 9,2710 pangkat 24 joule per Tesla, ya. Jadi itu. Nah, sekarang kita lihat hubungannya kalau lebih detail ini. Sebenarnya kemagnetan dalam suatu bahan ini apa? Ya. Jadi kalau di sini lihat, ini kan sebenarnya dalam satu atom elektron berputar, ya. Jadi kalau dilihat di ini, ya, ini di sini kan sebenarnya elektron berputar, ya. Elektron ini definisi momen magnetic dipole itu apa yang hubungannya dengan arus listrik ini, ya. Jadi momen dipole magnet ini adalah sama dengan I kali luasan, ya, luasan ini, ya, bisa diturunkan. Nah, sekarang kalau dipole magnet, momen dipole itu hubungannya dengan gerak orbit elektron, ya, ini hubungannya. Ini kan kalau berdasarkan mekanika kuantum, ya. Jadi kalau dilihat di sini jelas bahwa satu momen dipole magnet itu sangat berhubungan dengan gerak elektron, ya, gerak elektron. Sehingga kalau didetailkan lebih lanjut dalam satu struktur, ya, struktur dalam satu bahan magnet yang terdiri dari banyak atom, maka di sini kita melihat tidak lagi momen dipole magnet, lagi, tapi kita melihat sebagai satu keseluruhan, yaitu jumlah momen dipole magnet, atau secara seluruhnya itu adalah momen magnet per volume, ya, momen magnet per volume, ya. Jadi itu, ya, kita melihatnya momen magnet per volume. Ini kalau kita lihat secara detail melalui persamaan. Jadi kita lihat ini kalau dalam suatu bahan. Kalau ini kan satu atom saja, ya, satu atom saja. Tapi kita melihatnya bahwa satu bahan itu akan memiliki resultan jumlah momen magnet, ya, pada arah tertentu, vektor tentunya per volume, ya. Atau bisa dikatakan bahwa magnetisasi, ya, sebutan ini magnetisasi, ya, dalam suatu bahan magnet itu adalah densitas momen magnetnya. Dan magnetisasi itu densitas momen magnetnya, ya. Jadi itu. Nah itu, ya, mungkin secara keseluruhan bahan-bahan itu, ya, ini dilihat dari magnetisasinya. Sifat penting dari satu bahan itu dari magnetisasinya. Ya, magnetisasi itu sifatnya melekat dalam satu bahan, ya. Jadi setiap bahan pasti punya magnetisasi, tapi tergantung dari hasilnya, apakah nilai mu totalnya ini 0 vektornya atau bukan, ya, atau bukan 0, atau kecil atau besar. Ya, tentu kalau yang disebut bahan magnet, ya, bahan yang memiliki kemagnetan yang besar, ini adalah apabila mu totalnya itu adalah besar.
dia memiliki nilai vektornya atau resultannya. Begitu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi bahwa ya nilai kemagnetan ini sebenarnya tadi melekat dia nilainya. Dia akan muncul apabila ada respon. Ya. Ya, dia bukan sifat intrinsik suatu bahan. Ya. Jadi misalnya gini. Kalau saya punya sederhananya ya, cara menguji atau merespon suatu sifat suatu bahan. Kalau suatu bahan misalnya ada bahan tembaga, ya memang apakah dia konduktor? Cara mengujinya gimana? Cara menguji, ya dikasih arus listrik kan, dikasih arus listrik, diukur pakai avometer atau ampermeter, ya, diukur voltmeternya gitu kan, ampermeter atau avometer ya, multitester. Ya itu kalau ngukur ampermeter ya dikasih arus di situ, ngalir nggak arusnya? Ya kan? Nah, ketika diukur dikasih respon arus, maka dia mengalir. Maka dikatakan bahwa dia konduktor. Atau diukur resistennya, R-nya. Itu kan hambatannya. Wah, hambatannya kecil sekali. Ya. Maka dikatakan dia cenderung ke konduktor. Seperti itu ya. Jadi apabila dikasih respon itu arus. Ya, atau misalnya suatu bahan kapasitor resistor misalnya, suatu bahan resistor hambatan. Ya ini suatu bahan itu ya bahan begitu aja, tapi sesungguhnya dia memiliki nilai hambatan, nilai ohmnya berapa? Taunya gimana ya? Dikasih respon. Ya kan, kalau nggak dikasih besaran tertentu, respon listrik, respon medan magnet, respon medan listrik, ya, respon arus, tegangan, ya nggak akan muncul nilai intrinsiknya. Resistor itu kan ada nilai intrinsik hambatannya berapa. Dikasih arus dengan tegangan tertentu bisa diketahui nilai R-nya. Seperti itu. Sama dengan bahan magnet, semua bahan pasti memiliki magnetisasi. Masalahnya dengan magnetisasi, apakah mu totalnya itu besar atau kecil, nggak tahu. Ya. Nah, mu-nya ini kan sebenarnya dilihat nilai magnetisasinya. Ya dikasih aja caranya. Kalau tadi sifat listrik dikasih arus listrik, kalau sifat magnet dikasih medan magnet. Dikasih medan magnet, apakah merespon? Ya, apakah merespon? Ya, jadi kalau misalnya ada suatu bahan, pasti dia suatu bahan ibaratnya suatu bahan magnet misalnya, ya, suatu bahan magnet. Ya, dia memiliki medan secara total kan, medan dipol magnet ya kan total. Bang acak, nggak terlalu acak di sini. Ya, tapi dia arah cenderungnya memiliki kecenderungan arah ke atas, ya kan? Dia akan merespon apabila dikasih medan magnet H di sini. Dia akan merespon. Tapi kalau dia secara resultannya itu nol nilai mu totalnya, maka dia tidak akan merespon apabila dikasih medan magnet luar. Seperti itu. Jadi sebenarnya magnetisasi itu akan muncul nilainya manakala dikasih medan magnet. Ya. Nilai hambatan itu R itu akan muncul nilainya, resistannya atau ohmnya apabila dikasih arus listrik atau medan listrik, dikasih tegangan listrik. Ya. Gitu. Ya, jadi ini sifat intrinsik suatu bahan, yaitu magnetisasi yang dipengaruhi oleh momen dipol magnet, ya. Yang momen dipol magnet sesungguhnya adalah dihasilkan dari perputaran elektron, ya, perputaran elektron yang menghasilkan arus pada suatu luasan tertentu dalam satu atom, seperti itu, ya.
Nah, tuh ya. Nah, tentu di sini jelas ya nilai M-nya ini, ya, nilai M atau istilah magnetisasi yang menjadi sifat intrinsik suatu bahan magnet. Ya. Sehingga sesungguhnya setiap bahan itu pasti punya M. Masalahnya resultannya itu apakah bisa menghasilkan ada angkanya, ada nilainya atau tidak, besar atau kecil, 0 atau tidak, seperti itu ya. Itu. Oke, itu ya mungkin secara asal muasal dari suatu bahan magnet. Ya, nanti kita lihat lagi ya. Jadi kalau secara keseluruhan ya, sebenarnya dengan besaran ini suatu bahan ibaratnya pasti setiap bahan ini punya inilah. Misalnya saya punya ini bahan magnet misalnya, ya. Ini bahan magnet, ya udah dia punya nilai M tertentu. Dia pasti punya nilai M dia. Ada nilai M-nya. Ya, ada nilai M. Ya, setiap bahan. Nah, berapa M-nya? Ya, kalau dikasih medan magnet. Baru keluar kan nilainya. Nah, ini kan M ini adalah bahan. Tapi kan di bahan ini berada dalam satu